Ustaz, bapak-bapak, semeton jarintiang, jamaah duka yang terhormat. Allah yang memiliki segala puji berfirman, tidak lain kehidupan dunia ini kecuali adalah kesenangan tipuan. Rasul bersabda, persiapkanlah diri kalian menjadi penghuni kubur, karena kita dituntut untuk berselawat dari sekarang sampai kita dibangkitkan dan bertemu dengan Allah di yaumil ba'ts wan nusyur, hari pembangkitan dan pada hari penebaran. Al-Mukarramun kali niki al-mahrumah Ina Kamariah dijadikan sebagai alat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan tiang pelunggu bahwa kematian niki pasti jangan terjadi. Lek selapuk makhluk bernyawa termasuk tiang pelunggu. Namun piran taune be taune tiang pelunggu jak mengalami kematian. Dek tahu oleh sebab nikalah tiang pelunggu disuruh si Rasulullah wa'udda nafsaka min alil kubur. Persiapkan diri sebagai penghuni kubur. Untuk natib yang pelunggu di kubur nikah adalah memang pada hakikatnya lah untuk menunggu tibana yaumil ba'ts wan nusyur, hari pembangkitan dan hari penebaran. Dalam rentang waktu tiang pelunggu telah meninggalkan dunia niki, napi yang tiang pelunggu gen alami, apakah tiang pelunggu akan hidup bahagia di alam barzah? Kejadian kubur tiang pelunggu niki jari rawdatan miriadil jinan, jari taman di antara teman-teman surga, atau mungkin sebaliknya jari jurang daripada jurang-jurang neraka. Namun tiang pelunggu sangat-sangat lunas oleh Allah Ta'ala untuk dijadikan kubur tiang pelunggu niki jari taman-taman surga. Maka untuk hal nikah tiang pelunggu persiapkan diri sebagus-bagusnya. Selama tiang pelunggu masih terbang kesempatan untuk bersiap-siap insya Allah Ta'ala. Betapa banyak contoh isi sampun tiang pelunggu saksikan, semeton jarin tiang pelunggu ndek nuah mengalami penyakit serius, padahal ia sehat walafiat. Namun ternyata saat nikahlah tahun datang waktu panggilan terakhir niki datang, maka siap maupun tidak siap, maka tiang pelunggu dijemput. Namun sebelum tibana panggilan terakhir niki banyak panggilan-panggilan, terutama sekali 5 kali setelah semalam tiang pelunggu terkelek Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah Allah mengatakan lewat para muazzin niki, mai pada datang tiba aku, mai datang tiba kemenangan, ndak baik yang terlambat-lambat datang. Sendikman datang panggilan terakhir, nikilah ia panggilan dengan desida Allah Ta'ala lewat mulut para muazzin, yang tentunya tiang pelunggu wajib untuk menghadiri akan panggilan nikah sebelum tibanya panggilan yang terakhir nikah. Nikalah arti daripada tiang pelunggu mempersiapkan diri untuk menyambut tibanya kematian. Almarhumah sebagai salah satu keluarga tiang pelunggu tekicanin Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia ya bos mendak paranin sakit mengalami penyakit. Sebelumnya tetap beraktivitas sebagaimana layaknya ibu-ibu yang lain, membantu keluarga, membantu suami untuk mite rezeki, dan mite rezeki ini pun termasuk ibadah. Karena ia mite rezeki tidak semata-mata untuk hidup lagu semata-mata, jadi sanggup hidup untuk beribadah. Kemudian almarhumah niki teruji insyaallah taala dengan penyakit, alhamdulillah dia sabar. Dia menjalani perawatan biasa, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa pada saat almarhumah menghembuskan nafas terakhir nikah, Allah mengatakan ya wah engkau batas bi hidup nikah ni. Nah, kemudian dari bahasa Rasulullah SAW, la yamutul mar'u
illa ba'da ayyan tahiya rizquhu wa ayyatihaya ajaluhu. Nek dengan mati sopo dengan sebelum nebuik jatah rezekina det selekman datang ajalna. Masing-masing daripada kedua peristiwa niki berpacu, dan malaikat yang menangani pun saling tanya menanya. Si menangani masalah rezeki adalah malaikat Mikail, sedangkan yang menangani masalah ajal adalah malaikat Israel. Sewaktu-waktu kadang-kadang pembantu daripada malaikat Israel ini berketuan terhadap malaikat Mikail. Berembeng, karing kira waktu ini tunggu wah juluk semendak. Karing semendak pasti dan datang di malam waktu ini selun-selun ku pada siden. Nah nikilah pesan daripada malaikat atau petugas daripada malaikat pembagi rezeki. Maka oleh sebab nikah bahasan daripada para ulama, rezeki tiang pelungguh niki lamun terpercepat buekna berarti seolah-olah tiang pelungguh percepat umur. Misalnya jatah tiang pelungguh rezeki niki 70 tahun, lagu terbuangnya dalam rentang waktu 16 tahun niki wah hantik danu. Sebaliknya jatah tiang pelungguh rezeki 70 tahun, lagu bau si andai-andaihan ya sampai baru 10 tahun 20 tahun. Di saat 20 tahun niki tak nak buat rezeki tiang pelungguh, di saat 20 tahun niki lah tak nak datang ya ajal tiang pelungguh. Karena marah nikalah memang yamhallahu ma yasha wa yuthbit indahu umul kitab. Jadi memang lamun datang waktu ajal niki dia bau tepat juluk dia bau pemudi. Lagu Sulaiman datang niki tiang pelungguh berikhtiar dengan berbagai macam-macam cara termasuk doa untuk mendapatkan umur panjang. Sehingga pada akhirnya yamhallahu ma yasha. Allah bisa saja menghapus nabi yang ia kendaki, wa yuthbit, dan bisa juga ia menetapkan sesuai dengan nomilan yang sudah ditentukan. Wa indahu umul kitab, karena Allah Ta'ala yang menguasai induk kitab segala catatan rencana-rencana niki. Maka sangat-sangat penting bagi tiang pelungguh memang umur panjang niki sangat penting, karena niki merupakan salah satu daripada tanda manusia bagus. Kata Rasulullah, khairukum man tala umruhu hasuna amaluh. Dengan si paling bagus kata Rasulullah dikecanin bulu umurnya, dia dikecanin bagus amal pegawiannya. Almarhumah Ibu Kamaria niki alhamdulillah kanca keluarga sangat sini bagus, kanca tetangga pun bagus, kanca masyarakat bagus. Dan sudah Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bersandarnya almarhumah tak pernah luput daripada sebutan, karena almarhumah juga termasuk ahli zikir almarhumah niki, karena lingkungan pada waktu lahir niki adalah lingkungan Tuan Guru Muhammad Saleh, adalah lingkungan tarekat. Jadi ahli zikirlah almarhum. Jadi mudah-mudahan keselapuan niki pertanda almarhum niki mendapatkan husnul khotimah dengan sudah Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun marak nikah tiang pelungguh sebagai manusia biasa, dia sempurna tulen marantah Nabi Rasul sila bebas total daripada kesalahan dan kekeliruan. Oleh sebab nikah kesalahan dan keliruan dan suburuan kerja Allah sampun tiang perlu doakan baik di dalam solat, di luar solat, ataupun setelah selesai bacaan talqin baru niki adalah cara tiang pelungguh menunjukkan kefakiran terhadap Allah Ta'ala adalah banyak-banyak berdoa sebagai bukti tiang pelungguh memiliki sifat kehambaan. Karena nikilah mana daripada ia karena Abdullah Iqbal ini tiang pelungguh mengikrarkan kehambaan tiang pelungguh dan kepakiran tiang pelungguh. Untuk bukti kepakiran ini tiang pelungguh harus banyak-banyak berdoa, Jadi makin misalnya tiang pelungguh terpesila untuk nyusul tanah, Nabi Basan Sayyidina Umar bin Khattab, at-tasadduqu fil yaumil awwali tampa'u ilal mayyiti ila yaumit thalith. Bersedekah lek jelo pertama bahasa Umar bin Khattab akan bermanfaat bagi mayit sampai berjelo. At-tasadduqu fi yaumit thalith tampa'u ilal mayyiti ila yaumit sabi'. Kamu bersedekah lek jelo si ketelu akan bermanfaat sampai jelo si kepitu. At-tasadduqu fi yaumit sabi' tampa'ul mayyita ila yaumil arba'in. Bersedekah lek jelo si kepitu akan bermanfaat sampai petang das jelo. Dan seterusnya. Dan ikilah asal usul daripada nyusul tanah, nelong, mitu, niwa, kemudian ngangkat pelayaran, metang desa, nyatus niki arah doang dasar niki terdapat di dalam kitab. Nanti
mata itu matoliul haqaiq dari kitab ini kita sebut di dan ucapan daripada Umar bin Khattab. Nah oleh sebab dika di samping tiang peluk tunasan terhadap Allah, kesalahan itu berhubungan kepada Allah, si berhubungan kepada tiang pelungguh terutama sekali jamaah syarat daerah keseke lamun nara di antara pelungguh sami si sampun kirengan nanti si sampun sampean si almarhumah sepatah dua patah kata yang menyebabkan pelungguh sami agak tersinggung mungkin atau tersakiti, nanti lagi sampai merasa dirugikan dengan ucapan almarhumah Nuna saat tidak perlu beri kemaafan ya. Jazakumullah khairan katsira. Dengan demikian kesalahan seburuan keca Allah sampun tiang pelungguh Nuna nanti neta ampunin kesalahan seburuan keca tiang pelungguh. Alhamdulillah tiang pelungguh mengikrarkan akan pemaafan ikan. Kemudian kalau almarhumah endah ya bantu keluarga merasyid bro le berdagang almarhumah di Bali kadang-kadang ia berdagang di pekan jauh hasil bangkat, maka kemudian le waktu bertransaksi ini ke Sahara isi maunya dengan cara utang-utang. Apakah almarhumah yang berutang ini yang terutama sekali atau almarhumah mengutangkan suatu, silahkan dirundingkan bersama keluarga yang tinggalkan. Adapun yang berkaitan dengan utang, insya Allah keluarga sampun mengambil alih tanggung jawab penyelesaiannya, silahkan dihubungi sehingga dengan demikian almarhumah meninggal dunia tidak menyisakan utang sedikit pun untuk dijadikan sebagai alasan dia terjegal di alam barzahnya untuk mendapatkan sajian surgawinya. Kemudian terakhir bagi keluarga yang tinggalkan suami ialah Pak Abdurrahman, Bijajarina, Ustaz Ishaq, kemudian Nini masih Nina Morak Nikah Tunas. Mudah-mudahan pelungguh sami dikisahkan sabar Allah Subhanahu wa taala, karena nikilah cara Allah Subhanahu wa taala merembuk pahala tipa pelungguh sami dengan meninggalnya almarhumah niki, dan niki adalah suatu janji pahala si sangat-sangat belik. Ialah sabar dalam musibah niki mendapatkan 300 derajat ya. Oleh sebab itu mudah-mudahan pelungguh sami sabar. Kemudian maraknika masih almarhumah yang pelungguh antarkan dengan penuh kesabaran, pasti dia akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam barzahnya. Kemudian atas nama keluarga juga menyampaikan terima kasih kepada pelungguh sami sampun berpartisipasi untuk menyelesaikan pemakaman jenazah almarhumah niki, dan bila pelungguh sami menyaksikan arah keliruan baik pedagang sebelum musibah di masjid maupun akhbarah, lunas maaf sebelum-belumnya. Terakhir yang ngiring pelungguh sami sila terberiok menghadiahkan para al-fatihah buat almarhumah dan buat keluarga milik yang pelungguh kuburan makbarah ini. Semoga Allah menjadikan kubur-kubur mereka menjadi teman-teman surga dan era kejadian yang pelungguh dimasukkan di Jannatul Firdaus. Fatihah.